Halo teman-teman, terima kasih teman-teman udah ikut program Traktir Kopi ini. Jadi memang program ini sengaja aku buat supaya teman-teman itu bisa mendalami sih gimana cara supaya menjadi orang yang percaya diri yang awalnya dari seorang pemalu. Dan ini murni dari pengalaman yang aku lakukan. Jadi singkat cerita, aku tuh dulu SMA tuh orangnya pendiam banget. Jadi bawaannya pikirannya negatif banget dan selalu mikir gimana sih orang lain kalau menilai kita tiap kita mau ngapa-ngapain. Dan bahkan bawaannya aku tuh pengen menarik diri dari lingkungan sosial. Tapi teman-teman, meskipun aku saat di real life ya, katakanlah seperti itu, tapi di sosial media tuh aku orangnya aktif. Aktif dalam artian aku kan fans dari JKT48 itu. Nah kan ada tuh grup-grup yang komunitas fans JKT48. Nah itu aku aktif banget di grup itu. Bahkan rame kayak orang ekstrovert lah kasarannya gitu. Tapi kalau di real life ya kembali lagi, diem aku orangnya. Nah, aku akan sharing tips-tips aku dari mana perubahan aku yang saat SMA dulu menjadi pendiam dan saat kuliah menjadi orang aktif seperti sekarang. Tapi teman-teman perlu ingat sebelumnya, aku nggak bakal bisa menjamin teman-teman bakal 100% bisa berubah kalau setelah nonton video-video aku. Karena kalau di psikologi sendiri, perubahan perilaku itu nggak bisa berubah secara instan. Pasti ada proses-prosesnya dan itu butuh waktu dan praktek tentunya. Jadi bisa aja orang perubahan perilakunya mulai kelihatan 1 minggu, ada juga yang 2 minggu baru kelihatan, ada juga yang nunggu 1 tahun baru kelihatan. Jadi teman-teman harus semangat ya dalam berubah karena bagaimanapun jadi orang yang sangat pemalu itu nggak enak mau ngapa-ngapain tuh sulit. Jadi aku akan mulai materinya. Memang aku nggak mau share banyak-banyak supaya teman-teman itu bisa memahaminya. Jadi untuk materi yang pertama yaitu cara menghilangkan kebiasaan berpikir negatif tentang diri sendiri. Nah, mungkin teman-teman pernah ngerasa berpikiran negatif tentang diri sendiri kayak misalnya badannya yang kurang bagus atau apa, jadinya nggak pede gitu mau ketemu orang tuh jadi nggak pede karena banyak berpikir negatif tentang diri sendiri. Nah, itu nggak baik teman-teman. Kita mulai dari definisinya dulu. Jadi definisi berpikir negatif itu adalah cara atau pola pikir seseorang yang lebih cenderung pada sisi negatif dibanding dia harus menilai sesuatu tersebut pada sisi positif. Misalnya nih, kayak orang yang maksudnya seperti itu bagaimana? Jadi kayak misalnya orang melihat kayak ada peluang, misalnya ada penawaran, ayo siapa yang mau ikut organisasi A. Nah, kalau orang yang positif, pasti dia berpikiran bahwa manfaatnya apa aja. Nah, kalau orang yang sangat berpikir negatif, dia akan cari tentang dampak buruknya apa, hal-hal jeleknya aja yang dipikirkan. Intinya seperti itu yang dimaksud dengan berpikir negatif. Nah, lalu ini adalah ciri-ciri dari berpikir negatif. Aku akan sharing ciri-ciri orang yang sering berpikir negatif itu kayak gimana sih? Yang pertama, dia memiliki keyakinan dan proyeksi negatif. Proyeksi negatif ini dalam maksudnya itu kayak dia tuh berpikiran buruk ke depannya. Kayak aku bilang tadi, kayak misalnya sama guru ditawarin mau ikut lomba, kalau orang yang sering negatif thinking atau yang berpikir negatif, dia akan memproyeksikan hal negatif, misalnya bakal kalah lah, nggak mungkin menang lah, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu cara pandangnya selalu salah. Seperti yang didefinisi tadi, dia itu selalu memandang hal-hal yang ada itu negatif, sensitif dan mudah tersinggung, dan yang keempat sering salah paham. Nah ini yang sering. Jadi kayak misalnya saat mungkin kita presentasi orang serius melihat kita, kita mungkin salah paham mengira kalau mereka itu menjudge atau membuat diri kita itu jelek. Nah itu salah paham teman. Jangan sampai kita sering salah paham. Nah, ini yang menyebabkan faktor-faktor penyebab orang bisa berpikir negatif. Yang pertama, kehidupan masa lalu. Jadi kehidupan masa lalu entah itu saat bertemu dengan keluarga atau teman yang membuat seseorang itu menjadi sering berpikir negatif karena pengalaman masa lalunya. Yaitu konsentrasi yang negatif atau lingkungan. Yang ketiga, lingkungan pertemanan atau persahabatan yang tidak baik. Jadi kayak toxic friend ya, atau teman yang toxic itu di mana teman-teman itu sering gibah dengan misalnya temen nih dengan teman-temannya atau circle-nya tuh apa ngobrolnya itu yang negatif tuh kayak merasani orang atau ngejudge orang dan lain-lain itu nggak baik. Yang keempat, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Maksudnya tidak memiliki tujuan hidup yang jelas tuh kayak teman-teman tuh masih belum tahu cita-citanya teman-teman tuh apa. Yang kelima, melakukan kegiatan yang negatif. Melakukan kegiatan yang negatif itu misalnya kayak hidup pola hidup tidak sehat kayak begadang nggak pernah olahraga makanannya nggak teratur terus
kayak sering scroll TikTok terus komen-komen negatif itu nggak baik memang. Terus yang keenam, mendapatkan informasi yang didapatkan kurang tepat bahkan tidak tepat. Yang contohnya yang sering kita lihat ya di sosial media atau TikTok TikTok itu ya, yaitu self diagnosis, di mana kayak misalnya ada nih postingan yang aku sering lihat tuh, ciri-ciri orang introvert, satu pendiam begini begini, nah langsung dia self diagnosis bahwa aku orang introvert. Terus ada orang yang bilang bahwa saya skizofrenia lah apalah itu, padahal itu nggak boleh. Self diagnosis itu harus dengan orang, nggak boleh, harus orang yang ahli untuk mendiagnosis kita ini orangnya seperti apa. Oke. Yang selanjutnya itu dampak dari berpikir negatif. Nah, ini dampak negatifnya kalau teman-teman sering berpikir negatif, yaitu hilangnya rasa percaya diri. Kita mau ngapa-ngapain bawahnya nggak pede. Nah, yang kedua, meningkatkan kecemasan pada diri sendiri. Jadi kalau kita pikirannya negatif, kita akan sering cemas dan itu nggak enak rasanya. Yang ketiga, mengurangi kemampuan berpikir positif. Jadi kalau kita sering berpikir negatif, maka kita sulit untuk berpikir positif. Yang keempat, yaitu jauh dari kebahagiaan atau tidak malah bahkan tidak dapat bahagia. Jadi kalau teman-teman sering berpikir negatif, pasti kan mikirnya jelek terus. Nah itu nggak enak. Itu akan menjauhkan dia dari namanya kebahagiaan. Kita malah hidupnya itu nggak bahagia. Oke? Nah ini yang terakhir yaitu tips dari aku supaya bisa menghilangkan kebiasaan berpikir negatif tentang diri sendiri. Ini tips yang pernah aku lakukan dan ini worth it. Mungkin teman-teman nggak bisa melakukan semuanya nggak apa-apa. Yang penting mungkin nyoba nomor satu aja atau nomor lima dan lain-lain. Yang pertama itu memikirkan hal positif yang ada pada diri sendiri. Jadi maksudnya gimana? Namanya manusia ya teman-teman ya. Pasti Tuhan itu menciptakan kelebihan dibalik kekurangan. Mungkin teman-teman punya hal positif yang teman-teman nggak sadari. Entah mungkin teman-teman meskipun orangnya pendiam itu ahli gambar kayak atau ahli coding misalnya, atau mungkin teman-teman menjadi penulis cerpen yang lain, kan kita nggak tahu. Teman-teman mungkin tidak menyadarinya. Dan bagaimanapun, setiap manusia pasti punya sisi positifnya. Yang kedua, menjalani gaya hidup lebih sehat. Dan dengan kita menjalani gaya hidup sehat itu kayak tidurnya teratur, jam 10 tidur, bangun pagi jam 6, terus kita olahraga, makan makanan sehat itu membuat fresh otak. Yang ketiga, refreshing. Nah, ini sering ya, refreshing itu nggak harus mahal. Nggak harus kita keluar negeri atau keluar kota yang biaya mahal, nggak harus. Refreshing ya bisa aja kayak jalan-jalan ke taman kayak, atau mungkin dengarkan lagu. Kalau aku mendengarkan lagu biasanya refreshing itu, atau mungkin main game itu bisa. Yang keempat, saat memikirkan hal negatif, beri batas waktu. Jadi nih misalnya teman-teman berpikir negatif nih, kayak misalnya teman-teman menjudge dirinya teman-teman itu nggak bakal bisa sukses lah, atau mungkin nggak bakal bisa presentasi di depan kelas. Nah itu beri batas waktu dalam mikir itu. Misalnya aku memikirkan hal negatif ini hanya dalam waktu 30 menit. Kalau sudah selesai baru kita mikir yang lain. Memang agak sulit teman-teman. Awalnya memang sulit, tapi kita harus paksakan dan biasakan. Karena ibaratnya kayak nih, misalnya nih kita pegang HP. HP ini kan sebenarnya ringan nih teman-teman. Kita pegang ini ya enteng-enteng aja kan. Maka kalau teman-teman megang ini HP selama 1 hari misalnya, kalau pasti juga pegel sendiri kan, capek sendiri kan. Nah itu yang dimaksud dengan jangan sampai memikirkan hal negatif itu lama banget, karena capek sendiri akan bikin stres. Dan yang terakhir yang kelima yaitu konsisten. Jadi kita harus melakukannya secara konsisten. Gak apa-apa sedikit demi sedikit, nggak harus berubah 100%. Minimal ada progresnya, mungkin 1 bulan awal ada perubahan 10%. Itu udah lebih baik daripada nggak sama sekali kan. Oke, terima kasih untuk video aku yang saya ini. Kita next ke video selanjutnya. Thank you.